Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan dari kelompok 9 dengan tema materi pendidikan Islam. Ontologi dalam pendidikan Islam adalah hakikat tentang keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Untuk lebih jelasnya mengenai konsep topologi di sini adalah upaya membahas tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai media untuk melatih kepekaan, sensibilitas siswa sehingga manusia mampu memahami dirinya secara totalitas dalam menjalankan aktivitas keduniawian yang berhubungan langsung dengan nilai dan norma di dalam Islam. Mengenal epistemologi pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai ruang lingkup, seperti meliputi sumber-sumber, watak, dan kebenaran manusia. Pembahasan berikutnya mengenai pengetahuan manusia sebagai mana dijelaskan di awal bahwasannya masalah epistemologi harus diletakkan dalam kerangka bangunan filsafat manusia. Hal ini lebih mengarah kepada hakikat manusia yang terdiri dari beberapa unsur. Di antaranya adalah mengenai ilmu pengetahuan, maka berbicara tentang hakikat manusia dalam kerangka ini, maka mau tidak mau harus berbicara tentang upaya manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Mengenal aksiologi pendidikan Islam merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu mengetahui tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dalam hal ini yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Jadi aksiologi di sini adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Tipologi dalam Al-Quran, perspektif sosiologis, filosofis. Perspektif Islam dalam Al-Quran tentang ilmu dapat diketahui dari wahyu pertama. Dari wahyu tersebut terserat bahwa mukjizat Islam yang paling utama adalah ilmu. Dalam perspektif Islam, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul dari makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekovilahan. Manusia menurut Al-Quran memiliki potensi untuk meraih ilmu dan memerintahkan manusia untuk mencari ilmu. Dan berkali-kali pula Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang-orang mukmin yang mencari ilmu pengetahuan. Ini lanjut pendidikan Islam dan kemajuan sains. Peran pendidikan Islam yang sangat urgen, terutama pada kebersemangatan untuk melakukan penelitian agar banyak penemuan-penemuan baru di bidang sains, dan secara berbarengan umat Islam akan menemukan kemajuan. Dengan demikian, kita sedang memasuki era revolusi sains teknologi yang
sedemikian cepat perubahannya. Kenapa digunakan istilah revolusi? Karena perubahan itu begitu cepat, lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kultural umat manusia selama ratusan tahun. Materi umum dan agama dalam sistem sekolah dan madrasah ke arah rumusan baru yang integralistis dan interkonektif. Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam usaha membangun manusia Indonesia yang berkualitas dan berguna bagi kehidupan. Jenjang pendidikan madrasah yang terdiri pertama, menanamkan keimanan kepada peserta didik. 2. Menumbuhkan semangat dan sikap untuk mengamalkan ajaran-ajaran dalam rangka pembangunan. 3. Memupuk toleransi antara sesama pemeluk agama Islam di Indonesia. 3. Memupuk toleransi antara sesama pemeluk agama di Indonesia dengan saling memahami misi luhur masing-masing agama. Dengan demikian, posisi madrasah tidak semata-mata dipahami sebagai lembaga pendidikan yang sederajat dengan sekolah-sekolah lain. Akan tetapi ia harus dipahami sebagai lembaga pendidikan yang di samping memiliki kesamaan sederajat tersebut dan memiliki misi yang sangat strategis dalam pembentukan peserta didik yang religius dan berakhlak Islam. Sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.